Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin mengatakan Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita bersyukur pada Allah pagi hari ini kita kembali dibangunkan Allah dalam keadaan sehat, dikaruniai banyak nikmat dan yang terbesar sekali lagi harus diingat nikmat terbesar kita bukan harta, bukan uang, tetapi adalah nikmat iman dan Islam yang seyogianya kita jaga dengan sepenuh tenaga kita agar jangan sampai nikmat ini tercabut dari diri kita. Kita langsung saja buka tafsir surah At-Tur kemarin sampai ayat 22 ya. Ayat 22. Sekarang ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yatanaza'una fiha ka'san la lahwan Yatanaza'una fiha ka'san la lahwun fiha wala ta'thim wa yatufu 'alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um wa yatufu 'alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin famanallahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum inna kunna min qablu nad'u innahu huwa barrur rahim. Yatanaza'una fiha, yatanaza'una mereka yang berada dalam surga itu sama memperebutkan fiha di dalamnya, di dalam surga. Ka'san, ka'san itu gelas-gelas piala. Maksudnya gelas piala yang isinya minuman. Ini bukan rebutan gelas tok tapi ya ada minumannya. La lahun fiha. Minuman yang la tidak ada lahun. Lahun itu omongan omong kosong ya, omongan yang enggak berguna. Fiha padanya wala taksim dan juga taksim itu perbuatan dosa. Artinya minuman yang tidak bikin orang itu terus ngomong enggak jelas. Ya, orang yang ngomong yang lahwan itu apa laho itu yang sia-sia. Dan juga menyebabkan perbuatan dosa. Maksudnya ini adalah dalam surga itu para ahli surga minum dari gelas atau piala yang isinya minuman. Minuman tersebut adalah sejenis minuman yang tidak memabukkan. Walaupun ada khomer di apa namanya di surga, tetapi khomernya tidak memabukkan. Yang bikin orang kalau namanya mabuk itu kan ngomongnya terus nggak karu-karuan. Ya, terus perbuatannya juga nggak karu-karuan juga. Jadi minumannya itu bukan minuman yang terus hilang kesadaran, ngomong nggak karu-karuan terus bikin orang berbuat maksiat gitu ya, berbuat dosa. Jadi yatanaza'una fiha ka'san, mereka sama memperebutkan piala-piala atau gelas-gelas yang ada minumannya gitu ya.
La lahwun fiha yang tidak ada omongan sia-sia fiha pada minuman tersebut dan wala taksim dan juga tidak ada perbuatan dosa. Wa yatufu alaihim ghilmanul lahum. Wa yatufu dan berkeliling alaihim atas mereka, atas penghuni surga itu ghilmanun. Ghilman itu anak-anak muda. Lahum apa namanya? Buat mereka. Kanahum seakan-akan mereka itu lu'lu maknun. Lu'lu itu mutiara. Maknun yang ya yang tersimpan. Karena kalau mutiara itu kan di apa namanya? Binatang laut apa tiram apa itu ya yang dia masih tersimpan lama lah begitu ketemu dibuka itu cahayanya yang paling kilap-kilapnya gitu kan. Jadi pemuda-pemuda yang sedang cemerlang-cemerlangnya, sedang masa usia yang ya usia terbaiknya. Ya, seperti mutiara-mutiara yang tersimpan. Wa aqbala ba'duhum dan menghadap sebagian dari mereka ala ba'din atas bagian yang lain yatasa alun saling bertanya, saling ngobrol. Ya, yatasa alun saling bertanya maksudnya saling ngobrol, saling saling berbincang. Ini ahli surga. Ya. Qalu mereka berkata, inna kunna qablu inna sungguhnya kunna adalah kami qablu sebelumnya fi ahlina di keluarga kami itu musyfikin. Musyfikin itu selalu takut terhadap azab Allah. Musyfikin itu senantiasa khawatir, takut terhadap azab Allah. Famannallahu alaina. Famannallah maka Allah memberi nikmat alaina atas kami wawakona dan menjaga kami azab samum dari azab neraka. Inna kunna min qablu nad'u. Inna sungguhnya kunna adalah kami min qablu dari sebelumnya nad'u kami itu berdoa kepadanya atau beribadah kepada nyanya Allah ya. Innahu sungguhnya dia Allah itu huwa dia al-barur rahim yang maha banyak karunia yang rahim maha penyayang. Ya, jadi ini masih melanjutkan kisah tentang ahli surga. Ya, jadi ahli surga itu disebutkan di sini minumnya adalah dari piala atau gelas-gelas yang tidak ada di dalamnya perbuatan yang tercela, yang sia-sia, yang menjadikan maksiat. Artinya walaupun di dalam surga itu apa-apa boleh, tapi ternyata Allah SWT itu menjadikan surga itu bukan lantas kemudian seenaknya dalam artian terus terhitung dalam perbuatan yang di dunia itu disebut maksiat. Ya, omongannya juga berarti apa-apa boleh terus akhirnya jadi maki-maki dan sebagainya nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi di surga itu kan disuruh berbuat apa sesuai dengan nafsu, ya. Jadi makan, minum, mama ngumpulin bidadari dan sebagainya udah itu semuanya silahkan. Tetapi ya di sini ada istilah la lahwun fiha wala taksim. Ya. Tetap dalam koridor tidak maksiat. Nah, ini kan unik gitu kan. Bayangan kita, wah surga itu apa-apa boleh. Ini nih boleh gitu kan. Terus bayangan kita itu sampai yang namanya maksiat, ngomong, nyaci maki gitu kan. Ya, jadi ada gitu dikasih fasilitasi mau nyaci siapa ya silakan di surga udah boleh gitu kan. Ternyata dalam hal ini di dalam surga itu sudah tetap juga ada semacam bukan aturan karena memang tidak ada aturan seperti di dunia. Tetapi Allah menjaga ahli surga itu juga tidak berbuat hal yang sia-sia dan juga tidak berbuat hal yang sifatnya dosa. Maka minumannya walaupun di sana itu minumannya macam-macam, bahkan sungai pun juga dengan sumber mata air yang macam-macam. Ada sumber mata air minuman dari susu, ya dari madu, termasuk dari homer.
Ya, termasuk dari homer. Homernya itu lalahun fiha wala taksim. Tidak bikin kalau di dunianya minum langsung ngomongnya enggak karu-karuan, nyaci maki. Bahkan awal pertama larangan terhadap homer itu yang walaupun belum di apa namanya, belum diharamkan langsung karena kan bertahap. Tapi yang pertama kali diperintah Allah itu jangan mendekati sholat ya la taqrabu sholah wa antum sukaro sedangkan kamu sedang mabuk. Kenapa? Karena homer itu akan bikin ketika kita ngomong, ketika kita mungkin maksudnya membaca doa yang intinya ya istilahnya memuji Allah, tapi akhirnya ternyata isinya malah mencaci maki, bukan memuji. Ya, karena nggak terkontrol. Jadi akhirnya sebelum akhirnya Homer dikatakan ya hurimat alaikum ya diharamkan atas kalian gitu. Yang pertama kali diperintahkannya adalah jangan deket-deket sholat kalau mabuk. Sehingga dulu pernah kita bahas gitu ya, sahabat itu akhirnya ya mabuk boleh, tapi jangan deket waktu sholat gitu kan. Ya mabuknya ya paling pada subuh, karena kan masih agak jauh dengan zuhur. Nah zuhur ke asar, deket. Ya, akhirnya wah mabuk jangan habis zuhur, ntar lagi asar, dia nggak boleh sholat gitu. Jadi dibangun dulu rasa cinta kepada ibadah kepada Allah gitu kan. Tidak langsung dihantam dengan larangan, larangan, larangan gitu ya. Walaupun akhirnya dilarang. Tapi setidaknya dengan la taqrabu shalah wa antum sukaro itu sahabat dididik untuk mulai ngatur jadwal maboknya. Ya, jadi jadwalnya itu biasanya wah pokoknya setiap kali. Nah ini karena setiap mau sholat itu dilarang mabuk. Ya namanya mabuk itu kan ada fase di mana butuh waktu untuk apa? Sadar gitu kan. Sehingga paling mabuknya itu pagi gitu. Pagi kan kerja ya akhirnya wah sayang ini pagi-pagi kok mabuk. Ya udah paling malam ya. Habis isa mabuk nanti pagi bangun sholat itu sudah sadar. Jadi akhirnya yang frekuensinya tadinya tiap kali pokoknya minum, mabok, mulai mereka itu menjaga, mengurangi. Nah begitu sudah berkurang frekuensinya, terus dibilang, ayo berhenti. Nah itu kecanduannya itu tidak langsung diputus begitu aja. Gitu ya. Karena termasuk yang namanya alkohol, rokok, narkoba, itu masuk dalam zat-zat yang sifatnya adiktif. Ya Allah pun punya kebijakan ketika berhenti itu sahabat itu juga didesain berhentinya tidak langsung di-cut begitu saja. Ya, jadi aturannya pelan-pelan yang sampai akhirnya sampai pada titik di mana Umar bin Khattab itu geleng-geleng kepala, ini minuman kayak gini kok masih belum haram-haram juga gitu, itu sampai gitu. Jadi saking apa namanya, saking dongkolnya, ya Nabi ini minuman udah kayak gini belum lah Allah belum mengharamkan ya kamu jangan mengharamkan. Paling diatur minumnya dan sebagainya. Nah, mulai begitu ada protes berulang kali, Umar bin Khattab sampai berulang kali protes, akhirnya diharamkan gitu ya. Nah, itu tahapan-tahapan gitu ya ketika apa namanya khamr itu diharamkan. Nah, di dalam surga ada khamr, tapi tidak bikin yang kayak gitu-gitu. Walaupun surga itu tidak lagi ada yang namanya perbuatan disebut dosa itu enggak ada. Ya, artinya walaupun kelakuannya bebas silahkan ini kan surga kamu mau ngapain kamu terserah dan sebagainya. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala itu menjaga agar penduduk surga itu tidak masuk dalam perbuatannya, tidak masuk dalam lahwan ataupun taksim atau lahun dan taksim. Nah, ini unik gitu ya. Jadi seneng-seneng tetap gitu ya, tapi tidak berbuat yang sia-sia dan juga tidak berbuat dosa. Sehingga minumannya pun didesain agar ketika minum tidak mabuk ya, tidak sampai melakukan perbuatan yang berdosa. Wa yatufu alaihim gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Di mereka itu dikelilingi gitu ya oleh anak-anak muda seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Maksudnya ini anak-anak muda yang ganteng-ganteng ya, yang apa namanya usia-usia sedang kuat-kuatnya gitu ya. Dan itu diciptakan oleh Allah.
untuk menjadi pelayan. Artinya apa? Dulu kan kita pernah bahas di mana Allah itu menciptakan di dalam surga itu ya buah-buahan, makanan, binatang dan lain sebagainya yang indah-indah, tetapi juga menciptakan sesuatu. Ya, sesuatu itu apa? Ya salah satunya makhluk. Ya, kalau laki-laki itu adalah Gilman. Ya, kalau laki-laki ya. Gilman itu ya kalau disebut bidadara ya bisa aja gitu ya. Kalau perempuan kan bidadari gitu ya. Jadi kan kadang-kadang orang nanya loh, ceritanya kok tentang bidadari mulu. Loh ini ada, cuma sebutannya Gilman ya. Anak-anak muda gitu kan. Karena kalau wanita tuh nanya, "Emang ada nanti ada laki-laki enggak?" Ya ada gitu ya. Kalau laki-laki kan nanya, "Ada bidadari." Wah, itu wajar gitu kan. Tapi wanita kan mau nanya malu kadang-kadang gitu ya. Tapi jangan khawatir, ada yang namanya bidadara. Gitu ya, ada yang namanya bidadara. Juga ada juga bidadari gitu ya. Sehingga nanti misalnya yang di dunia itu nggak pernah nikah sama sekali meninggalnya belum pernah nikah, ya jangan khawatir gitu ya kan. Artinya Allah SWT itu tidak hanya yang kalau paling populer kan menciptakan bidadari ya. Tapi ternyata ada wayatufu alaihim gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Juga ada anak-anak muda ganteng-ganteng jadi pelayan dan lain sebagainya gitu kan, melayani ahli surga. Jadi wah enak ya jadi masuk surga tanpa harus hidup di dunia dulu ya, itu kan keputusan Allah. Ya. Jadi ada makhluk yang itu juga adalah ya tentu saja kalau kita manusia dilayani bidadarinya juga manusia. Artinya ada makhluk yang tidak perlu mereka itu tinggal dulu di dunia untuk masuk surga. Jadi mereka itu langsung jadi ahli surga. Bahkan di banyak riwayat Nabi itu menyebutkan bahwasanya bidadari ataupun makhluk-makhluk yang ada di surga itu sekarang sudah ada nunggu. Ya, sehingga ya ini ketika ada cekcok antara suami istri ya apa namanya suaminya ingin dilayani tapi istrinya terus padahal suaminya ini orang soleh ya orang beriman orang soleh terus minta dilayani istrinya nolak ya istrinya nolak maka bidadari surga itu pada apa ya mengatakan omongan oh udah nggak perlu sama dia saya tunggu di sini gitu itu bidadarinya ngomong gitu nggak usah khawatir saya tunggu dia jadi bukan dikutuk apa dicela. Ya, istrinya itu dicela sama bidadari, udah nggak usah khawatir, dia nggak mau, saya tunggu di sini. Artinya menunjukkan bidadarinya itu sudah ada. Mereka tidak perlu tinggal hidup di dunia dulu terus masuk surga jadi bidadari, enggak. Memang sengaja diciptakan oleh Allah ya untuk menjadi penghuni surga langsung melayani ahli surga. Termasuk juga yang laki-laki yang disebut sebagai ghilman ini. Nah, bidadari pun seringkali di dalam Al-Quran disebut lu'lu'um maknun. Ya, mutiara yang tersimpan. Nah, bidadara atau dalam hal ini Gilman pun di sini juga disebutkan lu'lu'um maknun. Kemudian wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Mereka menghadap sebagiannya dengan sebagian yang lain saling bertanya-tanya atau saling ngobrol, saling berbincang. Artinya yang kemarin kita apa namanya bahas tentang ada dipan-dipan ya nyender ngobrol bahkan nyender di dipan sampai 40 tahun isinya ngobrol aja ya memang kerjaannya ahli surga gitu ya. Kalau di tafsir Ibnu Katsir disebutkan di sini wa aqbala ba'dhum ala ba'di yatasaalun itu singgasananya ahli surga dengan singgasana ahli surga yang lain itu seperti didekatkan terus saling ngomong masing-masing berdiri di atas singgasananya. Nah, kalau sekarang kan nggak usah harus langsung datang, cuma fit call ya pakai fit call duduk di atas singgasananya masing-masing bisa itu baru di dunia ya. Kalau di akhirat lebih lebih canggih lagi lah gitu ya. Tapi intinya diberi kesempatan untuk saling berhadapan-hadapan terus saling ngobrol, saling bertanya kabar ya.
Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyrikina. Yang ditanyakan itu adalah mereka berkata, sungguhnya kami sebelumnya di tengah keluarga kami itu musyfikin. Musyfikin itu keluarga yang takut terhadap azab Allah. Jadi takut terhadap azab Allah, terasa takut, khawatir, itu kan seringkali identik dengan stres. Ya. Tapi dalam hal ini musyfikin, ketakutan, kekhawatiran ini bukan orang yang hidupnya dipenuhi dengan stres. Ya, stres, wah nanti neraka apa enggak, itu gangguan jiwa kalau sudah mulai stres. Karena ada yang mempelajari hadis, ayat tentang siksa neraka itu malah jadi gangguan jiwa. Ya, saya punya temen bahkan murid ngaji gitu. Itu dua itu gangguan jiwa gara-gara saking takutnya terhadap siksa neraka, siksa kubur yang ditanyakan, "Mas itu kalau dikubur bener itu kepalanya dipukul, ada kalajengking apa?" Ditanya gitu terus bangsa yang ngeri-ngeri gitu ya. Dan akhirnya ya itu masuk rumah sakit jiwa di terapi. Bahkan waktu saya di rumah sakit tiba-tiba datang gitu kan, "Ingat saya Mas, kamu masih iya berobat," gitu ya. Itu saking tiap harinya itu ketakutan dengan kisah-kisah azab dan lain sebagainya. Nah, ini bukan seperti itu. Memang khawatir itu bisa menyebabkan stres gitu ya. Tetapi kekhawatiran dan ketakutan mereka itu justru menjadikan mereka tunduk kepada aturan Allah. Musyfikin di sini takut terhadap azab Allah itu wujudnya bukan seperti orang yang ketakutan sama misalnya di sampingnya ada ular kobra atau ada laba-laba berbisa atau mungkin binatang-binatang yang mengerikan yang lain, bukan seperti itu. Stresnya itu bukan seperti itu. Allah tidak menjadi wujud yang seperti itu di hadapan orang-orang yang takut azabnya. Tetapi musyfikin di sini takut dengan konsekuensi amal perbuatannya kalau kemudian mendatangkan siksa Allah baik di dunia maupun di akhirat. Karena gini, Bapak Ibu semuanya, Allah itu bikin aturan dan ada ancaman. Ancaman itu sebenarnya lebih kepada perlindungan terhadap kita. Ya. Jadi sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang kemudian diancam-ancam dengan siksa, itu sebenarnya tidak perlu ada ancaman atau siksa pun, hal itu kalau dikerjakan, yang rugi kita. Ya, yang rugi kita. Walaupun misalnya, ini taruhlah, tidak ada aturan Allah yang ngancem nanti disiksa, masuk neraka dan sebagainya. Coba perhatikan, semua perbuatan maksiat yang ada di dunia ini, kalau itu dikerjakan, walaupun orang tidak yakin dengan atau bahkan tidak ada aturan Allah sekalipun, itu ketika dikerjakan, orang itu akan binasa. Binasa dengan sendirinya. Jadi kenapa itu dilarang oleh Allah? Justru larangan itu adalah melindungi manusia. Sehingga orang yang takut terhadap azab Allah, itu berarti takut dengan pelanggaran. Ya, orang yang takut melanggar aturan Allah. Kenapa? Karena kalau melanggar, hidupnya itu sudah menakutkan. Jadi nggak perlu tidak perlu stres atau nggak perlu ditakut-takuti aja, sebenarnya dia dengan konsekuensi berbuat buruknya sendiri itu sudah menakutkan. Ya, contoh misalnya seperti di negara-negara barat saat ini gitu ya. Mereka ya sudah nggak usah ada aturan. Mau kumpul laki perempuan asalkan suka sama suka ya boleh gitu kan. Sehingga mereka melakukan itu seperti nggak ada beban. Ya kalau orang Indonesia mau kayak gitu udah khawatir, takut tetangga, kiri kanan, aturan dan sebagainya. Banyak pagar-pagernya. Di luar negeri udah nggak ada pagar. Ya silakan mau apalah bebas ya, seks bebas free sex dan lain sebagainya. Tapi ternyata ya ketika melakukan itu benar-benar melakukan itu kena AIDS kah, mulai ancaman penyakit kelamin kah, kemudian mulai lahir keturunan yang nggak jelas nasabnya gitu ya. Nah, akhirnya kemudian ini bapaknya siapa, bahkan di negara barat itu ada acara-acara yang bobrok lah moralnya gitu ya.
sampai kepada, nebak ini bapaknya siapa gitu ya, dibikin acara gitu kan, dibikin acara ini nebak bapaknya siapa gitu. Karena sudah nggak jelas yang namanya pernikahan itu nggak ada, orang udah nggak percaya sama lembaga pernikahan. Jadi ngapain juga pakai nikah gitu ya. Udah kumpul 50 tahun baru mau mati dinikahkan. Itu banyak yang kayak model-model gitu itu. Jadi nggak seperti kita gitu ya. Dan hidupnya ya seperti neraka. Mereka menciptakan nerakanya sendiri. Ya. Jadi ndak usah sampai kemudian nanti di neraka jahim, neraka jahanam begini-begini ya gambaran kita kalau orang beriman gitu ya. Itu mereka dengan kelakuan mereka itu sudah menciptakan nerakanya sendiri. Ya, hidupnya nggak seperti di negara-negara yang disebut Timur Tengah kah, atau negara timur yang menjaga adab, menjaga lembaga pernikahan dan sebagainya itu mereka beda. Tidak ada yang namanya ya kalau kita kan sakinah, tenang, mawaddah, warohmah, nggak ada. Hidup itu isinya transaksi. Ya, nikah atau enggak nikah itu ketika laki-laki perempuan berhubungan itu transaksi. Ya, sehingga seperti pernikahan itu mereka udah kotor dulu pikirannya ya udahlah ini kayak pelacuran sama-sama bayar cuma bentuknya mahar gitu-gitu. Ya, jadi akhirnya kotor sendiri pikirannya dan akhirnya ujung-ujungnya, ya kalau nikah itu bayarnya lebih mahal, mending yang murah, ya itu tadi, hidupnya jadi nggak karu-karuan. Nah, tapi sekali lagi, sepertinya bebas, sepertinya nggak ada tanggungan. Tetapi hidup itu apapun yang kita makan, kita nikmati, itu nuntut. Makanya kemarin di ayat yang sebelumnya kan setiap amal perbuatan kita gitu kan di ayat yang ke-21 gitu ya, kullu mri'in bima kasaba rohin. Tiap-tiap orang tuh dengan apa yang dia perbuat itu terikat, ya, terikat. Perbuatan buruk kita itu sebenarnya adalah seperti ada itu loh yang efek domino. Disebut efek domino itu seperti kartu domino yang diberdiriin kalau ambruk begini kan ambruk semua, ambruk semua. Nah, efek domino itu kita berbuat buruk, efeknya ke satu titik, tapi keburukan ini merembet, merembet. Nah, kemudian ujung dari rembetannya adalah ke kita sendiri. Ya, efek dominonya bisa panjang, bisa juga pendek. Pendek itu bruk cuma langsung kena kita sendiri gitu ya. Tapi ada juga efek domino yang tek 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 panjang ke sana kemari. Tapi tiba-tiba terus entah panjang, entah pendek, entah lama, entah sebentar kena ke kita. Makanya di ayat itu disebutkan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Ketika kalian berbuat baik, itu berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Karena ini efek domino. Kita merubuhkan domino baik atau merubuhkan domino jelek. Panjang atau pendek, ya efek dominonya, lama atau sebentar, ini ketika ambruk, itu kena ke diri kita sendiri. Ada hutan, tebangi gitu kan. Seakan-akan kita sedang merusak hutan, padahal kita sedang merusak diri kita sendiri. Begitu ini sudah bersih, datang hujan, siapa yang nanggung derita? Bukan hutannya. Ya hutan dibiarkan aja nanti tumbuh lagi. Tapi orang yang nebang ini terus akhirnya kena efeknya sendiri. Apakah yang kena hanya yang nebang? Enggak. Ya, yang nebang yang nebang kena, yang tidak nebang pun kena kalau dia masih berada di area situ. Makanya di dalam ayat kita tuh diingatkan, ya. Jadi hendaknya kalian tuh khawatir, takut terhadap azab yang tidak hanya khusus mengenai orang-orang maksiat. Ya. Jadi itu peringatan Allah. Jadi tidak hanya khosoh khususon kepada orang yang maksiat. Ketika azab datang itu tidak milih-milih. Jadi ketika yang rusak hutan berapa orang? Cuma beberapa gelintir yang punya modal triliunan. Tetapi orang yang diem, apakah terus kemudian, wah ini dia nggak nebang hutan, banjirnya itu milih-milih. Oh ini jangan, ini nggak nebang hutan. Oh yang ini aja yang nebang hutan, disikat. Enggak. Allah tuh kalau sudah mendatangkan musibah, dan itu adalah hubungan sebab akibat, ini ya. Maka yang kena akibat itu tidak hanya yang membuat sebab,
Ketika satu kampung ya atau satu RT atau satu RW ya. Ini kan satu kapal. Di situ ada orang yang kamar mandinya nggak pernah dibersihkan. Terus akhirnya ada jentik nyamuk DBD ya. Terus akhirnya berkembang. Terus akhirnya jadi penular. Apakah yang kena DBD hanya dia yang tidak pernah bersihin kamar mandi? Padahal tetangga yang lainnya itu rajin bersihin, menimbun, menguras gitu ya. Rajin semua. Cuma satu orang ini aja enggak gitu ya. Yang kena tetap sekampung. Tidak hanya dia, nyamuknya itu enggak pilih-pilih. Nah, dia aja nih yang jorok nih, kita gigit aja yang tetangga yang sana bersih-bersih, jangan gitu. Enggak begitu. Rumusnya enggak begitu. Ya. Jadi aturan Allah sekali lagi ketika diterapkan itu sebenarnya menghindarkan dari neraka kita baik di dunia maupun nanti neraka di akhirat. Jadi sifat ancaman itu sebenarnya adalah kebaikan Allah kepada diri kita, bukan ingin membatasi kesenangan kita, tetapi justru ingin memberikan pagar agar kita tidak celaka. Sama orang tua kita yang dengan kasih sayangnya seringkali melarang kita, bukan karena seenaknya bahwa yang penting dilarang, bukan. Justru larangan itu demi keselamatan si anak. Karena sifat Rahman Ar-Rahimnya Allah itu melebihi kasih sayang orang tua kepada bayinya. Kan pernah kita bahas ya, ada seorang ibu yang di tengah-tengah ini kan peperangan. Peperangan itu kan anak misah sama orang tua gitu ya. Kebetulan ada ibu-ibu yang kehilangan bayinya. Panik gitu ya di tengah peperangan. Bayinya dicari-cari gitu ya. Terus Nabi itu lihat langsung. Jadi ibu ini karena saking panik lihat nyari bayinya gak ketemu. Setiap ada bayi diambil disusui. Entah bayi siapa, pokoknya ini bayi siapa. Dia ingat bayinya yang hilang, belum ketemu, disusuin. Maka Nabi bilang ke sahabat, menurut kalian, ibu ini kalau dia ketemu anaknya atau bayinya, kira-kira menurut kalian tega nggak ketemu terus tiba-tiba anaknya dilempar ke api? Ya, sahabat langsung ya nggak mungkin ya Nabi, ya anaknya sendiri aja dia cari-cari, anak orang lainnya disusuin. Gimana kalau nemu anaknya sendiri, mesti nggak bakal dilemparkan ke api. Nah, itulah kasih sayang Allah kepada kalian. Sebenarnya buat Allah memasukkan kalian ke dalam api itu berat. Sebagaimana ibu itu kalau nemu anaknya, nggak mungkin dia akan memasukkan ke dalam api. Permasalahannya adalah kalian sendiri yang tidak ingin dicegah dari nyemplung ke api. Nah, makanya Nabi itu di kitab Riyadhus Shalihin kan dibilang, saya itu seperti orang di pinggir lampu. Ya, orang di pinggir lampu. Terus kalian itu seperti laron. Nah, lampu itu maksiat. Ya, perbuatan maksiat. Kalian tuh laron-laronnya. Tertarik sama lampu ini. Saya ngusirin, jangan deket-deket lampu. Jangan deket-deket lampu. Karena kalau kena lampu, kalian terbakar. Jadi ibarat Nabi itu begitu. Ngalang-ngalangin laron untuk datang ke api. Gitu ya. Cuma masalahnya, api ini menarik oleh, jadi kalau dulu kita waktu di sini kan jarang ada laronnya. Dulu waktu masih kecil itu kalau nyari laron ya pakai sentir, pakai apa? Dulu belum ada listrik kalau zaman saya dulu. Pakai sentir gitu terus laronnya pada datang. Pakai baskom gitu ya, baskom dikasih air, kasih lampu, wah udah ketemu banyak. Nah, kalau yang lainnya itu dikumpulin nanti bulunya dipisah, bisa dibikin peyek, ya. Kalau enggak dikasih makan apa? Ayam gitu ya. Ayam tuh seneng banget tuh kalau dikasih pakan laron gitu. Tapi kalau enggak dibikin peyek, enak gitu ya. Nah, itu daya tariknya apa? Api. Ya, api. Nah, makanya Nabi bilang, saya itu seperti seorang yang mencegah laron-laron tuh jatuh ke api. Karena api itu menarik. Nah, Allah bikin aturan sama. Jangan sampai orang itu bikin nerakanya sendiri. Sehingga ketika ada orang masuk neraka, Allah hanya bilang yang memasukkan kalian ke neraka itu bukan saya, tapi kalian sendiri yang memilih untuk masuk ke sana. Karena saya sudah bikin larangan, sudah bikin banyak pagar.
Yang pagar itu sampai berlapis-lapis dan lapisan-lapisan itu kalian lompati satu persatu sampai akhirnya masuk. Jadi ibaratnya ini loh surga, nggak ada lapisannya, silahkan masuk, nggak ada pagar yang harus loncat apa silahkan. Tapi neraka itu banyak pagernya. Terus tiba-tiba kalian kok bisa masuk ke situ. Nah, itu yang aneh. Gitu ya. Kenapa disebut neraka seperti nggak ada lapisannya? Coba ingat, ketika kita mau berbuat baik, baru niat saja sudah dapat pahala. Betapa mulusnya jalan ke sana. Baru niat baik saja sudah dapat pahala. Tapi kalau niat buruk, belum dapat dosa. Begitu niat baik itu dijalani, dapat pahala, bahkan berlipat kali. Ya, atau berkali lipat. Tapi kalau perbuatan buruk dijalani, dosanya cuma satu. Ya, tapi kalau dosa keburukannya batal, ya tidak jadi dijalani, dia malah dapat pahala. Sementara kalau perbuatan baiknya itu tadi batal dilakukan, dia malah dapat pahala sempurna. Tidak dilipat gandakan, cuma sempurna saja. Ya. Orang sudah niat haji, mati, belum sempat haji, pahalanya apa? Sempurna. Tapi kalau berhasil dijalani, dia bisa berlipat ganda. Orang sudah niat sedekah, belum nyampe masuk ke ini meninggal, sempurna pahalanya. Jadi tidak jadi kalau untuk kebaikan itu pahalanya sempurna. Tapi kalau jadi dilipat gandakan. Beda dengan keburukan. Artinya apa? Orang mau berbuat buruk itu pagar yang melapisi itu banyak. Kok tetap nyemplung ke neraka, itu berarti saking nekatnya orang yang mau masuk ke neraka. Ya Allah, orang mau masuk surga kok susah, itu memang saking dia milih tidak mau mengikuti jalan itu. Ya. Walaupun, ya kenapa orang milih masuk neraka? Karena hujibatinar bisyahawat. Jadi kenapa kok sampai lapisan pagar itu dilompati semua? Karena hujibatinar bisyahawat. Neraka itu ditutupi ya, atau dihiasi gitu ya. Sebenarnya tutup itu maksudnya hiasan dengan syahwat. Jadi ngelompati pagar itu jadi enak. Padahal sebenarnya itu susah. Untuk masuk neraka itu susah. Tapi karena syahwat akhirnya jadi seperti mudah. Sementara kalau surga itu hujibatil jannah bil makari. Jadi sepertinya itu sesuatu yang susah-susah. Padahal enggak. Ya, cuma kelihatannya aja. Makari itu sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang makruh itu kan tidak disukai. Makari itu hal-hal yang tidak disukai. Makanya masuk surga itu sepertinya berat. Padahal enggak seperti itu. Hanya nampaknya. Hanya apa? Nampaknya. Sehingga orang tuh wah ini, berat gitu ya. Padahal enggak. Kos masuk surga sama masuk neraka itu sebenarnya mahalan kos masuk neraka. Ya, kemarin beli narkoba mahal. Ya, sedekah nggak harus semahal beli narkoba, gitu kan. Orang maksiat apa nggak ada begadangnya seperti orang taat kan, males saya malam sholat malam apa gitu kan nggak harus sholat malam itu kan sunnah. Tapi orang dugem seringnya begadang. Ya. Dulu saya di kampung saya, gitu ya, itu ada satu rumah kebetulan masih saudara sendiri gitu ya. Itu buat judi. Ya akhirnya terus ditegur dan sebagainya. Orang yang judi di sana itu bisa sampai 3 hari, 4 hari. Biasanya momennya itu momen orang punya hajatan. Ya, terus akhirnya samping rumahnya dipakai. Nah itu judi. Itu begitu judi, itu bisa nggak makan, nggak minum, kencing aja kadang-kadang ditahan. Saking asiknya main judi. Jadi itu berhari-hari, siang malam saya waktu itu lewat itu karena kan masjid lewatin rumahnya. Waduh, jam segini masih aja gitu kan. Nah itu begadangnya ada gitu kan. Dan apakah menang semua? Enggak, mana ada orang judi menang semuanya gitu kan. Jadi kos untuk masuk neraka itu lebih mahal, ada begadangnya juga. Ya, makanya di satu ayat ketika perang Badar terjadi,
Nabi itu turun ayat kepada para sahabat juga kepada Nabi, jika mereka itu tertimpa luka, maksudnya orang-orang kafir, karena orang-orang muslim itu kena luka semuanya, berdarah-darah, ada yang kakinya mungkin cacat, ada ditusuk, dipanah dan sebagainya. Wah, berat amat ya itu membela agama, berat amat ya, harus begini amat sih gitu ya. Tapi ditegur oleh Allah, jika kalian luka, maka mereka juga luka. Padahal yang mereka bela itu kekafiran. Jangan disangka yang apa namanya yang berat jalani kebaikan itu hanya orang yang baik-baik saja. Jangan disangka itu berat. Yang jalani kekafiran pun juga berat karena mereka juga luka. Ya. Jadi seringkali kita itu dihibur oleh Allah. Jangan menyangka menjalani kebaikan, ini berat apa? Lo justru perbuatan buruk itu juga berat. Dan pagar untuk dilompat yang perlu dilompati agar masuk neraka itu lebih tinggi. Permasalahannya karena syahwat, maka itu jadi seperti enak. Pagar-pagar tinggi itu seperti enak. Nah, masuk surga itu mulus. Nggak banyak pagernya, dipersilahkan. Allah itu selalu mendukung, memudahkan. Kita baru berjalan aja disambut berlari sama Allah. Artinya apa? Fasilitasnya itu lebih leks. Tetapi kita saja yang tidak pernah memilih karena menganggapnya itu berat. Karena tidak sesuai dengan syahwat. Makanya orang masuk surga, ya ketika disebut musyfikin, takut kepada azab dan sebagainya, itu sebenarnya lebih banyak kepada dia tahu konsekuensi. Sekedar paham konsekuensi bahwasannya, dan konsekuensi itu masuk nalar, sama seperti misalnya enak, kamu jangan main-main api, tangannya jangan ditaruh di atas api, nanti kepanasan loh, itu kan sama, nggak usah diajari lah. Ini nggak usah diajari, tangan kita dimasukin ke api, kalau waktu kecil itu hati-hati, yang gonceng di belakang. Kakinya jangan sampai masuk ruji gitu kan. Itu kan nggak perlu dipukul untuk dihukum kalau kita melakukan itu. Orang sudah tahu kalau kakinya masuk ruji itu mesti sakit. Nggak perlu harus dipukul-pukul. Kaki kamu nih dipukul kakinya. Nggak perlu. Yang nalarnya jalan itu nggak perlu dipukuli kakinya agar tidak masuk ke ruji. Ya. Saya masih ingat banget tuh. Karena itu bayangannya tuh ngeri banget. Ada saya pernah dapat pasien di UGD. Kakinya masuk gilingan batu. Itu ngeri banget itu. Sampai berhari-hari itu saya ngerawat lukanya tuh, waduh tiap kali ke pasien itu tuh saya, waduh gitu ya. Artinya apa? Gini loh, orang nggak perlu dilarang-larang sampai diancam-ancam untuk tidak memasukkan kakinya ke gilingan batu. Kamu jangan masukin, wah gila apa masukin ke situ. Oh enggak, ini betul, saya larang kamu untuk masukin jangan masukin kaki kamu ke gilingan batu. Karena saking ngeyelnya, oh enggak mungkin, itu sampai diancam. Barang siapa memasukkan kakinya ke gilingan batu akan dipotong gajinya. Itu kan jadi aturan lucu. Ya kan aturan lucu. Barang siapa mencelakakan dirinya sendiri, gajinya dipotong loh. Enggak ada yang mau mencelakakan dirinya sendiri. Sama. Ya, Allah itu bikin aturan ancaman neraka karena semua perbuatan yang diancam neraka itu sebenarnya sedang mencelakakan dirinya sendiri. Tidak perlu nunggu neraka. Semua perbuatan buruk kita itu menciptakan neraka kita sendiri di dunia. Coba kita itu korupsi. Jangan disangka orang yang korupsi, wah enak. Korupsi sekian triliun masuk penjara cuma sekian, bayar hakim sama jaksanya, selesai keluar terus pesta-pesta. Enggak. Yang dihajar sama Allah itu hatinya. Ya, kita nggak pernah lihat hatinya. Itu orang hatinya itu udah tersiksa itu, sudah menciptakan nerakanya sendiri. Yang kita lihat mungkin dia makan apa sih yang dimakan juga sama dengan kita yang halal kok. Jadi nggak ada yang istimewanya, cuma makanan mereka nggak akan enak. Makanya jangan tertarik untuk korupsi. Karena dihajar hatinya sama Allah gitu kan. Selama masih manusia, ya, mereka hatinya udah mati, enggak, masih hidup. Dan itu akan lebih hebat lagi ketika di akhirat. Ya, itu inti larangan itu sebenarnya itu. Jangan sampai kita menciptakan neraka kita sendiri dengan pelanggaran-pelanggaran yang kita bikin. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka kemudian Allah, nah ini manallah itu makanya Allah itu ada nama Allah yang namanya Mannan. Ya, Mannan. Allah itu memberi nikmat.
Ada satu riwayat yang walaupun para ulama berselisih itu ada di Musnad Ahmad sama di kitab Majma'uz Zawaid tapi kalau di Musnad Ahmad ada kisahnya. Jadi ada penduduk neraka itu eh, sudah di neraka tapi masih wiridan. Ini hanya hadisnya itu di apa namanya pertentangan ulama tentang kesohihannya gitu ya. Di neraka tuh karena masuk neraka nyesel dia, waduh masuk neraka. Nah, dia ingat di dunia itu pernah berbuat dosa atau apa. Nah, sudah di neraka tuh wiridan. Wiridannya itu ya Hanan ya Manan gitu. Ya Hanan ya Manan gitu kan. Hanan itu zat yang santun ya. Manan itu zat yang memberi nikmat yang besar. Itu dikir ya Hanan ya Manan ya Hanan ya terus berulang kali gitu, berulang kali. Akhirnya malaikat Malik penjaga neraka tuh heran. Ini kok ada suara zikir nih siapa yang wirid ini di neraka? Ini neraka kok wiridan gitu ya. Akhirnya dicari-cari. Ya, dicari terus menghadap Allah. Ya Allah, saya itu dengar di neraka itu ada orang wirid menyebut asmamu, ya Hanan, ya Manan gitu kan. Terus akhirnya udah kamu cari, kalau ketemu mentaskan. Enggak boleh di neraka ini ada orang yang ada sebesar darah iman kok di dalam neraka itu enggak boleh, harus dibebaskan. Dicari setahun, 2 tahun, 3, sampai 1000 tahun. Nyarinya itu sampai 1000 tahun, nggak ketemu. Nggak ketemu terus lapor. Udah 1000 tahun, nggak ketemu ya Allah, kamu harus cari, harus ketemu. Gitu. Itu sampai 3 kali, berarti 3000 tahun. Tapi ujung-ujungnya ketemu. Kemudian akhirnya oleh Allah SWT dientaskan ya, dari siksa neraka. Tapi harus nunggu sampai 3000 tahun. Tapi ya ini orang-orang yang mungkin di dunianya ada maksiat, kemudian dia masih ingat Allah, ya akhirnya wiridan di neraka gitu kan. Hanya memang derajat hadisnya dipertentangkan tapi itu ada di Musnad Ahmad gitu kan. Nah, makanya di sini famanallahu alaina ini kembali kepada al-manna tadi itu memberi nikmat Allah kepada kami bahwa qana adzabas samum dan menjaga kami dari azab yang pedih di neraka, azab yang panas gitu ya, yang sangat panas. Inna kunna min qablu nad'u. Sesungguhnya kami itu sebelumnya berdoa kepadanya atau beribadah kepadanya. Innahu wal barur rahim. Sesungguhnya dia Allah itu maha pemberi rahmat yang banyak, rahim yang maha menyayang. Jadi ada satu riwayat dicantumkan juga di kitab tafsir Ibnu Katsir tentang adanya dua ahli surga yang ketemu, saling ngobrol, ya, saling ngobrol. Terus, wah masuk surga juga ya kamu ya? Oh iya gini-gini ya. Jadi seperti nostalgia. Ya mungkin dulu teman mancing atau apa tuh ketemu, oh, masuk surga juga gitu kan. Kamu inget nggak? Jadi dia nostalgia cerita yang dulu-dulu. Kamu inget nggak dulu waktu kita itu? Iya. Ya entah dulu nyolong pelem lah, nyolong apa namanya, punya tetangga gitu ya. Terus ya untungnya kita taubat ya, Allah mau mentobati kita gitu kan dengan doa itu. Makanya kita sekarang masuk surga. Jadi nostalgianya ahli surga itu gitu. Ya. Ini di riwayat tafsir Ibnu Katsir. Jadi ketemu, ngobrol terus ingat nggak dulu waktu ini. Iya, gitu kan. Di situ tidak disebutkan tentang perbuatannya, hanya ingat nggak dulu kita berbuat ini dan kita kemudian bertobat kepada Allah dan ternyata Allah mengampuni kita. Itu riwayatnya bunyinya begitu. Nah, kalau bayangan kita kan ya itu tadi. Nih, dulu apa namanya? Apa nama istilahnya itu teman dalam kriminal. Teman-teman kriminal ini ngumpul-ngumpul. Oh, dulu masih inget nggak mabuk bareng di warung itu? Oh iya iya. Alhamdulillah untungnya itu disentil sama Pak Kiai akhirnya kita tobat ngaji bareng gitu ya. Alhamdulillah Allah kasih tobat sama kalau enggak udah itu kena liver dulu kita mabuk terus tiap hari. Nah itu hal-hal yang jadi nostalgia ketika sudah masuk surga itu diceritakan di tafsir Ibnu Katsir diceritakan ada hadis seperti itu. Nah sehingga yang tadi wa aqbala ba'dhum ala ba'dhi yatasaalun itu tadi saling ngobrol, saling bercengkrama pengalaman dulu waktu di dunia, bagaimana takutnya mereka terhadap melanggar aturan Allah gitu ya. Tapi terus kemudian ada juga yang akhirnya jatuh pada maksiat tapi kemudian bertobat gitu ya, berdoa kepada Allah dan ternyata diampuni. Ini dinostalgiakan.
Nah, itu hal-hal yang wajar. Kita aja kalau reuni ketemu teman lama aja mesti cerita tentang, "Wah, dulu guru kita nih, iya kamu jebak dia ke toilet, kuncinya diambil." Teman saya SMP saya itu ada yang kayak gitu ya. Gurunya masuk gitu kan, dikunci dari luar gitu kan. Ya itu kalau ketemu mesti jadi nostalgia itu. Guru kita tahu nggak? Iya, dikunci dari luar, ngamuk-ngamuk gitu ya. Nah, itu ahli surga pun juga punya momen-momen reuni yang tapi momen-momen reuninya itu adalah momen-momen di mana dulu dia diampuni oleh Allah karena takut, akhirnya taubat dan lain sebagainya. Gitu. Eh, ketika jadi ini ada satu riwayat juga yang terkait sama hadis Hanan Manan tadi itu. Riwayat itu pernah dibacakan oleh tabiin Hasan Al Basri, ya, rahimahullah gitu ya. Jadi tabiin Hasan Basri itu menceritakan tentang Hanan Manan itu tadi, kisah hadisnya. Terus beliau selesai membacakan riwayatnya itu, beliau berkata gitu kan, saya berharap sayalah orang itu yang tadi dicari-cari 3.000 tahun itu nggak ketemu gitu. Cari lagi 1.000 tahun nggak ketemu. Itu begitu selesai membacakan riwayat itu, beliau Hasan Basri itu bilang, saya berharap sayalah orang itu. Oh, itu murid-murid beliau itu sampai kaget, loh, gimana mungkin Anda berharap itu ya, apa namanya, kalau kita ya kiai gitu ya. Itu kan disiksa dulu lama. Kalian nggak paham. Kalau dia gitu kan, jelas-jelas riwayatnya pasti masuk surganya. Ya. Kan endingnya dia pasti masuk surganya. Tapi kalau saya, siapa yang jamin? Saya nggak ada ceritanya. Belum ada ceritanya. Kalau yang ini kan jelas ada ceritanya. Walaupun 3.000 tahun dulu masuk di jahanam. Itu beliau baca hadis itu begitu. Akhirnya semuanya pada nangis. Ya, hadis itu dibacakan terus beliau penutup kisahnya itu, semoga saya, inilah saya. Ya, orang kan heran, disiksa dulu apa gitu kan, apa enggak ini loh. Kalian enggak paham. Justru ini kisah ini jelas-jelas dia masuk surga. Saya bisa jadi masuk neraka enggak dibebaskan sudah 4.000 tahun, 5.000 tahun. Enggak ada batasnya. Ini kan masih mending 3.000 tahun terus masuk surga. Endingnya jelas. Ya. Sama seperti Khalifah Umar bin Khattab. Ketika dibacakan riwayat, Nabi itu cerita tentang eh, orang yang terakhir masuk surga. Ya, orang yang terakhir masuk surga. Maka dikatakan pahalanya adalah 10 lipat kali dunia. Nah, tapi dimasukkan neraka dulu sekian lama, terus cari-cari, akhirnya dia paling akhir keluar dari neraka. Maka Umar bin Khattab bilang, semoga saya, orang itu adalah saya. Jadi pokoknya setiap cerita yang endingnya masuk surga, sahabat tuh nggak peduli apakah itu masuk neraka dulu atau apa, karena endingnya jelas dia masuk surga. Kalau kita kan belagu, dapat kisah gitu, wah jangan sampailah saya gitu kan, jangan sampai gitu kan. Padahal nasibnya belum tentu dibebaskan setelah 3.000 tahun. Kita kan suka dengar kayak gitu tuh belagu. Kasihan ya 3.000 tahun, dibiarkan nyari-nyari apa. Loh, nasib kita itu belum tentu dicari sama malaikat. Ya. Makanya kita hendaknya apa namanya, fokus pada keselamatan kita gitu. Kalau sahabat-sahabat dulu tapi ini kan ngelihatnya, ini jelas selamat. Mudah-mudahan saya ini tidak fokus kepada disiksa dulunya, enggak. Fokusnya itu adalah akhirnya masuk surga. Ya walaupun tetap kita berharap yang terbaik untuk diri kita, mudah-mudahan kita masuk surga tidak harus disiksa. Lebih lagi kalau bisa dakhalal jannah bi ghairi hisab gitu ya. Itu wah itu lebih mulia lagi. Demikian, ada yang ditanyakan dari ayat sampai 20 berapa ini? Faman Allah sampai ayat 28. Kalau nggak ada, sampai di sini dulu untuk pembahasan tafsir kita. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang sampai ayat 28 ya. Semoga Allah berikan istiqomah pada kita. Semoga Allah jaga kita agar tidak
melanggar aturan-aturannya, membukakan mata hati kita untuk bisa melihat bahwasanya yang hak adalah hak dan batil adalah batil. Kita tutup doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.